Nah, jadi teman-teman, saya sedang berada di sebuah rawa, dan ketika saya lewat tadi, jadi saya terkena tanaman yang memang tidak saya lihat secara jelas, dan itu benar-benar menimbulkan gatal ya. Di sebelah sini juga, dan tarah. Nah, itu tanamannya. Seperti itu tanamannya teman-teman ya. Jadi itu tanaman yang sangat berbahaya ketika kita melewati rawa atau hutan. Tolong teman-teman hindari tanaman seperti ini, karena tanaman seperti ini mengakibatkan alergi atau gatal teman-teman ya. Gatalnya itu gatal perih itu. Jadi tanaman ini tanaman yang dikategorikan sangat berbahaya ya. Jadi memang penawarnya saya tidak tahu obatnya apa, tapi ini kalau dia gatal atau terkena kulit itu gatalnya cukup lama teman-teman ya. Jadi semakin digarut semakin dia gatal gitu. Inilah tanaman yang saya maksud, tanaman liar yang ada di hutan. Jadi kita mesti ketahui teman-teman ya, teman-teman ketahui tanaman apa aja yang boleh disentuh atau tidak disentuh. Oke teman-teman. Oke teman-teman ya, jadi ketika saya berkelana atau berpetualang di hutan, jadi saya menemukan sebuah tanaman yang memang sangat berbahaya sekali, dan itu menyebabkan alergi ya, alias bentol-bentol, dan itu sangat berbahaya ya, karena memang obatnya jarang ditemukan. Nah ini dia teman-teman ya. Bagi teman-teman yang tahu tanaman apa ini, boleh coba tulis di kolom komentar. Oke teman-teman ya, kali ini kita lihat sebuah tanaman yang sangat berbahaya di hutan ya. Ini tanaman yang begitu sangat berbahaya sehingga menyebabkan alergi atau bentol-bentol ketika kita menyentuhnya. Dan ini biasanya untuk penawarnya itu jarang teman-teman ya. Jadi ketika dia kena air ya, dia bakalan tambah gatal ya. Jadi teman-teman hati-hati kalau menemukan tumbuhan ini atau tanaman ini, dan kita bakalan lihat secara dekat tanaman apa yang saya maksud ya. Jadi tanamannya itu teman-teman mirip seperti tembakau ya, daun tembakau, tapi dia itu bukan tembakau ya. Jadi daunnya itu berdaun lebar, dan sisi-sisinya itu memiliki bulu-bulu yang sangat berbahaya sehingga dia menempel, dan itu jelas tidak terlihat ya, karena saya sudah terkena ya. Ini saya nggak tahu apa namanya di daerah kalian, mungkin teman-teman tahu ya namanya sepiang. Kalau di daerah kami bilangnya ini sepiang ya. Oke, kita bakalan lihat secara dekat teman-teman. Oke teman-teman ya, kita bakalan lihat langsung tanaman yang saya maksud, yaitu tanaman yang sangat gatal ya. Jadi ini gatal banget ya, hati-hati buat teman-teman yang menemukannya. Kita bakalan lihat dulu terlalu dekat. Ini maaf kameranya terlalu jauh ya. Oke, kita langsung aja dulu. Nih teman-teman ya, jadi di sekitar sini itu penuh dengan tanaman yang sangat berbahaya. Jadi kita tidak tahu teman-teman ya, tanaman berbahaya apa aja yang ada di sekitar kita. Jadi saya bakalan mengenalkan pada teman-teman tanaman yang menurut saya ini sangat teman-teman akan mengetahui ya. Jadi ini tanaman yang berbahaya yang ada di hutan seperti ini. Ini ciri-ciri tanamannya teman-teman. Jadi dia berdaun lebar, memiliki batang seperti ini. Tapi kalau di hutan teman-teman mungkin bisa bedakan di antara tanaman lain. Cuman karena memang dia berada di tengah semak belukar di sini, dan tanamannya hampir semua sama ya. Jadi ini sulit dibedakan. Ini sangat gatal sekali dan sangat berbahaya teman-teman. Dan ginilah ciri-cirinya teman-teman nih. Nih daunnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman ketemu di hutan ini tolong dihindari ya teman-teman ya. Dihindari karena memang sangat berbahaya. Ini menyebabkan alergi dan gatal-gatal sekali. Ini batangnya seperti ini teman-teman ya, daunnya juga seperti ini. Oke, teman-teman bisa lihat dengan jelas ya teman-teman.
Jadi saya pikir tanaman ini memiliki bulu-bulu di bawah ini nih teman-teman, kayaknya ya. Di bawah ini, jadi dia di bawah-bawah daun seperti ini. Nah, bulu-bulu halus ya, warnanya putih, dan itulah yang menyebabkan gatal dan bikin lengket di kulit dan menyebabkan alergi. Ya sekilas memang mirip seperti tanaman lain yang tidak menimbulkan bahaya ya, tapi ketika kita tahu dan jelas melihatnya, ada monyet teman-teman, jadi kita bakalan mengerti ketika kita sudah terkena bulunya itu menyebabkan gatal. Nah dari situlah kita tahu jika tanaman ini sangat berbahaya. Ya saya berada di tengah hutan teman-teman, persis di tengah hutan liar seperti ini. Jadi kuningnya cuma bambu dan tanaman-tanaman liar lainnya. Oke, dia itu bertumpuk teman-teman ya, saya bakal tunjuk. Jadi dia nggak cuma satu, ini tanaman yang masih kecil ya. Ini tanaman yang masih kecil seperti ini contohnya teman-teman. Nah ini yang sudah besar. Nah teman-teman pasti kaget. Nah itu semua tanamannya tuh, itu semua tanamannya bertumpuk jadi satu. Jadi dia hampir memenuhi semua area rawa ini ya, tuh. Kalau saya zoom teman-teman, nih seperti ini tanamannya. Dia mirip seperti pohon-pohon apa gitu ya, cuman ini beda ya. Ini enggak tumbuh besar, dia cuman segini tumbuhnya, cuman tumbuh segini, dan memang ini sangat gatal sekali ya. Tuh, nih ini yang kecil nih, yang kecil sepertinya memang enggak ada bulu-bulunya. Nah seperti ini teman-teman bisa lihat ya, bulu-bulu kecil karena kamera saya nggak terlalu smooth untuk merekamnya. Nah jadi dia ada bulu-bulu kecil di sebelah sini. Nah ini bikin gatal juga. Tuh ada bulu-bulu kecil. Saya bakalan zoom ya, atau saya bakalan deketin nih. Tuh ada bulu-bulu kecil seperti ini. Nah ini yang menyebabkan gatal ya. Jadi teman-teman kalau tidak